Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian menjalankan segala perintah-perintahnya dan berusaha untuk menjauhi segala larangan-larangannya. Karena berkat takwalah kita akan hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat ya rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat ini Al-Khatib akan menyampaikan pentingnya untuk selalu berintrospeksi diri. Kehidupan kita di dunia ini seperti melewati sebuah jalan dengan instan, penuh dengan dinamika dan tantangan. Medan terjal yang harus kita daki hingga medan menurun dan mendatar. Tak boleh kita lelah. Perjalanan kita menyisakan masa lalu sebagai pengalaman, masa kini sebagai kenyataan, dan masa yang akan datang sebagai harapan. Sehingga kita butuh rambu-rambu agar kita senantiasa lancar dan selamat sampai ke tujuan. Dan ketakwaanlah rambu-rambu yang mampu memandu kita berada pada jalan yang benar dan bekal yang paling baik dalam perjalanan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah perjalanan kita haruslah menyempatkan diri berhenti istirahat untuk mengumpulkan kembali semangat dan tenaga guna melanjutkan perjalanan. Begitu juga dalam kehidupan di dunia, kita mesti harus menyediakan waktu untuk melakukan introspeksi, evaluasi, menghitung yang disebut dengan muhasabah. Pentingnya muhasabah ini, Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil ardil akbar wa innama yakhiful hisab yaumal qiyamah ala man hasaba nafsah fid dunya. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan berhiaslah diri kalian untuk menghadapi hisab yang besar. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang yang selalu menghisab dirinya saat hidup di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsah hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas adalah orang yang menghisap dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalam Al-Quran Allah juga telah mengingatkan pentingnya melakukan introspeksi diri dengan melihat apa yang telah kita lakukan pada masa lalu untuk menghadapi masa depan. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
dalam surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari perintah Allah dan Rasulnya serta nasihat dari para sahabat, kita bisa mengambil beberapa catatan penting tentang manfaat introspeksi diri. Setidaknya ada 5 manfaat yang bisa kita rasakan melalui introspeksi. Yang pertama, manfaatnya ialah sebagai wahana mengoreksi diri. Dengan introspeksi kita akan melihat kembali perjalanan kita, sekaligus mengoreksi manakah yang paling dominan dari perjalanan selama ini. Apakah kebaikan atau keburukan? Apakah semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala atau semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita harus menyadari bahwa semua yang kita lakukan ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu manfaat yang kedua yaitu upaya memperbaiki diri. Dengan introspeksi diri kita akan mampu melihat kelebihan dan kekurangan diri yang kemudian harus diperbaiki di masa yang akan datang. Dengan memperbaiki diri, maka kualitas kehidupan akan lebih baik dan waktu yang dilewati juga akan senantiasa penuh dengan manfaat bagi sendiri dan orang lain. Dan manfaat yang ketiga yaitu momentum mawas diri. Diibaratkan ketika kita pernah memiliki pengalaman melewati jalan yang penuh dengan lika-liku, maka kita bisa lebih berhati-hati ketika akan melewatinya lagi. Dan yang keempat, manfaatnya yaitu memperkuat komitmen diri kita. Setiap orang pasti memiliki kesalahan. Oleh karenanya, introspeksi diri menjadi waktu untuk memperbaiki diri dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan pada masa lalu. Jangan jatuh di lubang yang sama. Buang masa lalu yang negatif, lakukan hal positif. Hari ini dan hari yang akan datang, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsi fa huwa rabihun, wa man kana yaumuhu mithla amsi fa huwa maghbunun, wa man kana yaumuhu syarran minhu amsi fa huwa mal'unun." Siapa saja yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka ia tergolong orang-orang yang beruntung. Siapa saja yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Siapa saja yang hari ini lebih buruk dari kemarin, maka ia orang yang celaka. Hadis riwayat Hakim. Dan yang terakhir, manfaat introspeksi diri yang kelima yaitu sebagai sarana meningkatkan rasa syukur dan tahu diri. Kita harus sadar bahwa keberadaan kita sampai dengan saat ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, introspeksi diri akan membawa kita mengingat nikmat yang tak bisa dihitung satu persatu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari khutbah yang sangat singkat ini, mari kita senantiasa melakukan introspeksi diri setiap saat. Semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala dan mampu melihat perjalanan tahun lalu untuk menjalani tahun yang akan datang. Semoga yang akan datang kita menjadi lebih baik dibanding tahun yang lalu. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.